Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mulyani dari Humas 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tantangan dan peluang Humas di era digital. Menghadapi tantangan global di era digital seperti sekarang, para profesional public relation atau PR dituntut untuk memiliki kemampuan global. Setidaknya ada 3 kompetisi yang wajib dimiliki profesional PR agar dapat menghadapi persaingan global. Ketiga kompetisi itu adalah knowledge, skill, dan personal attributes. Menurut Prita, kedepannya ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh para profesional PR. Itu tantangan yang pertama adalah bertumbuhnya high tech, healthcare, komunikasi internal, investor relation, manajer perusahaan, hingga professional service dan public affairs. Pertumbuhan di sektor tersebut tentu saja akan berdampak pada perubahan yang harus dihadapi oleh para profesional PR. Tantangan yang kedua adalah globalisasi. Salah satunya memiliki pengetahuan akan bahasa budaya dari berbagai negara menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan maupun klien. Tantangan yang ketiga adalah riset. Dibutuhkan sebuah riset dan parameter yang rasional di balik setiap program utama PR. Selain itu, akan ada permintaan yang tinggi untuk mengevaluasi PR value yang dapat diperoleh dari setiap program PR. Tantangan yang keempat adalah edukasi. Artinya, kombinasi antara studi PR dengan liberal art makin ditekankan. Penekanan lainnya adalah penguasaan bahasa asing dan pemahaman lebih baik akan pengetahuan tentang bisnis. Tantangan yang kelima adalah recruitment, di mana profesional PR akan makin banyak dan mereka datang dari profesi lain di luar PR. Tantangan keenam adalah teknologi. Diuraikan Prita, teknologi internet memiliki kemampuan untuk membangun secara dramatis bisnis PR. Oleh karena itu, PR harus mampu membangun reputasi, trust, dan kredibilitas. Tantangan ketujuh adalah taktik. Diakui Prita, ke depan taktik akan digunakan untuk menyasar audiens yang lebih segmen. Tantangan yang kedelapan adalah strategi konsul. Kedepan strategi konsul akan dibutuhkan karena PR akan memiliki lebih banyak dari sebuah aturan dalam menentukan keputusan. Tantangan yang kesembilan adalah etika. PR harus membayar lebih untuk hal-hal yang terkait dengan etika. Ia mencontohkan skandal yang terjadi di perusahaan yang terkait dengan etika akan berdampak besar pada rusaknya reputasi perusahaan. Tantangan ke-10 adalah the reputation of PR. Kedelapan, reputasi menjadi penting. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan atau CEO harus mempunyai dan memahami sekaligus mempelajari bahwa PR adalah semua hal yang terkait dengan reputasi perusahaan. Jika seorang praktisi PR terbiasa dengan kegiatan PR tradisional, mereka mungkin menemukan beberapa aspek PR online tidak nyaman. Hal tersebut bisa dimaklumi, namun apabila mereka membuka jalan untuk belajar menerima PR online, mereka akan membuka jalan baru lagi, bisnis perusahaan, konvergensi yang berjalan baik antara PR dan digital era dapat membangun keuntungan serta peluang baru bagi perusahaan. Menganut hasil survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia atau Puskakom UI. Pada tahun 2014 berhasil menemukan beberapa karakteristik dari pengguna internet di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan usia. Mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun dengan persentase mencapai 49%. Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang termasuk kategori digital native. Kemudian yang kedua ada menurut jenis kelamin. Pengguna internet Indonesia yang berjenis kelamin wanita lebih banyak menggunakan internet dibandingkan pria, walaupun hanya berselisih 2%, yaitu pengguna wanita 50% sedangkan pria 49%. Yang ketiga ada berdasarkan profesi. Sementara itu berdasarkan pekerjaan, mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wira swasta sebesar 55%, disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, pelajar SD, SMP sampai SMA 5%, dan yang tidak bekerja sebesar 6%. Yang terakhir ada berdasarkan akses. Berdasarkan perangkat akses, teknologi yang sering digunakan untuk masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sudah didominasi oleh telepon seluler, yakni sebesar 85%. Sedangkan laptop atau netbook 32%, PC hanya 14%, dan tablet 13%. Kemudian ada website.
Website yang baik adalah jantung dari setiap perusahaan yang merupakan salah satu alat PR online untuk mencapai kesuksesan. Hal ini dikarenakan semua aktivitas kegiatan stakeholder dapat terpantau dengan mudah melalui sebuah website. Dan corporate website mencerminkan citra dari perusahaan tersebut. Poin kuncinya adalah agar corporate website optimal. Gunakan kata kunci yang mudah, dicari, menarik, dan kemas website dengan konten yang update dan informatif. Kemudian ada siaran pers online. Merupakan fondasi dasar dari PR online yang sering diidentikan dengan siaran pers tradisional, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam prakteknya, PR online juga tetap pada tugas yang sama dalam penulisan berita, yaitu press release. Namun perbedaannya dalam dunia PR online lebih dimudahkan untuk mempublikasikan press release itu sendiri. Kemudian ada newsletter online, merupakan alat yang hebat untuk setiap PR online agar dapat menjangkau konsumen secara langsung sesuai segmen yang mereka inginkan. Kemudian ada blog. Blog merupakan bagian dasar elemen bagi PR online dan juga termasuk dalam strategi pemasaran. Kemudian ada sosial media. Kunci keberhasilan sosial media adalah untuk melakukan percakapan secara langsung melalui dunia maya serta tidak mencoba untuk mendominasi. Berbicara tentang keunggulan, setidaknya ada 3 kelebihan PR online apabila dibandingkan dengan PR offline. Yang pertama, kantor 24 jam. Berbeda dengan PR offline yang biasanya dibatasi jam dan hari kerja, maka PR online berlangsung 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Website dan sosial media perusahaan menjadi kantor yang selalu buka selama 24 jam setiap hari. Yang kedua, respon cepat. Yang ketiga, ada interactivity adalah watak dari media online yang mengharuskan praktisi PR berinteraksi. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tantangan dan kesempatan praktisi PR menghadapi dinamika era digital Indonesia sebagai berikut. Dunia digital di Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktisi PR untuk melakukan kegiatan PR-nya dengan menargetkan kalangan anak muda dan kaum pekerja. Selain itu, sosial media merupakan online platform yang paling efektif untuk menyentuh kalangan tersebut. APJII bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2014 berhasil menemukan beberapa karakteristik dari pengguna internet di Indonesia, yaitu berdasarkan usia, menurut jenis kelamin, berdasarkan profesi, perangkat akses, website, siaran pers, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan banyaknya perusahaan yang sudah menggunakan internet sebagai media untuk promosi dan jumlah pengguna internet Indonesia yang semakin terus bertambah setiap hari. Selain itu, praktisi PR juga dituntut harus dapat mengoptimalkan media internet sebagai media baru PR. Nah, sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.